Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Etika, Profesi, dan Keamanan, saya akan membahas materi tentang organisasi dan kode etik profesi. Berikut yaitu poin pembahasan umum. Yang pertama, pembentukan organisasi profesi. Yang kedua, fungsi pokok organisasi profesi. Yang ketiga, organisasi profesi di Indonesia. Yang keempat, kode etik profesi. Dan yang kelima, tanggung jawab moral. Langsung saja ke poin pertama, yaitu pembentukan organisasi profesi. Tujuan utama profesi adalah memenuhi tanggung jawab dengan standar profesionalisme tinggi sesuai bidang, menentukan tingkat kerja yang tinggi, dengan orientasi kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sebuah profesi, yaitu yang pertama, kredibilitas, yang kedua, profesionalisme, yang ketiga, kualitas jasa, dan yang keempat, kepercayaan. Perkembangan sebuah profesi menekankan pada langkah awal, yaitu adanya asosiasi informal di antara individu yang memiliki minat yang sama terhadap profesi, serta melakukan identifikasi dan adopsi terhadap ilmu pengetahuan tertentu untuk mendukung profesi yang dijalani. 3 langkah proses profesional sebuah profesi adalah: yang pertama, munculnya asosiasi informal. Yang kedua, identifikasi dan adopsi terhadap ilmu pengetahuan tertentu. Yang ketiga, para praktisi alam terorganisasi secara formal pada suatu lembaga. Mengatur keanggotaan organisasi, membantu anggota untuk dapat terus memperbaharui pengetahuannya sesuai perkembangan teknologi, menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggotanya, membuat kebijakan etika profesi yang harus diikuti oleh semua anggota, memberikan sanksi bagi anggota yang melanggar etika profesi. Poin ketiga, organisasi profesi di Indonesia. Asas, tujuan, dan fungsi. Asas dalam IPKIN adalah Pancasila. IPKIN bertujuan ikut meningkatkan pemanfaatan pengembangan teknologi komputer dan informatika di Indonesia dan menunjang pembangunan nasional serta berperan sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan koordinat antara anggota. Fungsinya menyelenggarakan dan/atau ikut serta dalam kegiatan-kegiatan ilmiah seperti pendidikan, latihan, seminar, diskusi, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan bidang komputer dan informatika. Menghimpun, pengelola, dan mengembangkan bahan kepustakaan sesuai kemampuan yang ada. Menerbitkan buletin IPKIN, buku makalah konferensi, komputer nasional, jurnal, profesi, dan dokumen lainnya, baik untuk kepentingan anggota maupun masyarakat umum. Mengadakan kerjasama organisasi sejenis, baik di dalam maupun di luar negeri, selama maksud dan tujuan organisasi tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan IPKIN. Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang dianggap perlu oleh IPKIN sepanjang tidak bertentangan dengan anggota anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Keanggotaan. Yang pertama yaitu anggota biasa. Yang dapat diterima menjadi anggota biasa adalah perorangan warga negara Indonesia yang mewakili dirinya sendiri maupun yang disponsori oleh instansi atau perusahaan tempat ia bekerja setelah memenuhi syarat berikut, yaitu telah menyelesaikan pekerjaan pendidikan tingkat tinggi baik yang bersifat gelar maupun non-gelar dalam bidang komputer dan informatika. Poin kedua, berpengalaman dalam bidang komputer dan informatika yang dianggap memenuhi syarat oleh Dewan Pengurus atau cabang IPKIN untuk anggota biasa.
Yang kedua yaitu anggota muda. Yang termasuk sebagai anggota muda adalah anggota masyarakat yang tidak dapat memenuhi syarat salah satu kategori anggota, tetapi pekerjaan atau kesenangan, hobi yang dimiliki berhubungan dengan bidang komputer dan informatika, atau pemuda pelajar siswa yang berminat mengembangkan pengetahuannya dalam bidang komputer dan informatika. Selanjutnya yaitu anggota kehormatan adalah anggota masyarakat yang dinyatakan berhak menjadi anggota kehormatan IPKIN dan pengurus karena peranannya yang luar biasa dalam bidang kegiatan yang mendukung tujuan-tujuan IPKIN. Selanjutnya yaitu anggota perusahaan. Jenis anggota yang terakhir yaitu anggota perusahaan adalah suatu perusahaan atau organisasi yang bergerak di bidang komputer dan informatika yang mendukung IPKIN. Tata organisasi. Rapat anggota IPKIN merupakan pemegang kekuasaan tertinggi pada organisasi. Yang kedua, Dewan Pengurus. IPKIN terdiri atas Dewan Pembina merupakan badan yang terdiri dari orang-orang yang dipilih dan diangkat oleh IPKIN dan fungsi sebagai badan pelindung dan penasihat Dewan Pengurus Pusat atau cabang IPKIN. Dewan Pengurus Pusat atau cabang secara umum disebut dengan pengurus yang terdiri dari pengurus IPKIN Pusat disebut dengan pengurus pusat. Pengurus IPKIN cabang disebut Dewan Pengurus Cabang. Dewan Pengurus Pusat maupun cabang merupakan lembaga eksekutif tertinggi IPKIN. Dewan Pengurus Harian adalah sebagian dari Dewan Pengurus atau pusat atau cabang yang melaksanakan kegiatan kepemimpinan IPKIN sehari-hari. Dewan Pengurus Pusat maupun pusat bertugas mengelola kegiatan organisasi dan melaksanakan kebijakan dan program-program yang ditetapkan. Susunan tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengurus Pusat atau cabang diuraikan dalam anggaran rumah tangga IPKIN. Selanjutnya yaitu Dewan Pengurus adalah lembaga tertinggi yang bertugas melaksanakan dan kebijaksanaan dan ketetapan yang dihasilkan dari rapat anggota dan rapat pleno IPKIN. Ketua Pemimpin IPKIN merupakan penanggung jawab umum atas pelaksanaan kebijakan IPKIN, serta jalannya organisasi sesuai anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Selanjutnya, Sekretaris Jenderal merupakan rapat koordinasi dalam pengaturan ketatausahaan dan ketatalaksanaan serta kegiatan sekretariat atau administrasi organisasi termasuk perawatan fail anggota. Selanjutnya, Ketua Bidang merupakan pusat koordinasi pelaksanaan program studi dengan tanggung jawab masing-masing. Selanjutnya yaitu poin keempat, kode etik profesi. Kode diartikan sebagai kumpulan sandi, buku, undang-undang, dan kata yang disepakati lalu lintas telegrafi serta susunan prinsip dalam hidup masyarakat. Etik atau etika merupakan moral filosofi, filsafat praktis, dan ajaran kesusilaan. Kode etik adalah sistem norma, nilai atau aturan profesional tertulis secara tegas menyatakan apa benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik. Menjadi profesional yang menjadi anggota dari sebuah organisasi profesi. Tujuan kode etik adalah pelaku profesi tersebut dapat menjalankan tugas dan kewajiban serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai jasa tersebut. Prinsip dasar kode etik profesi yaitu prinsip standar teknis, yang kedua prinsip kompetensi, ketiga prinsip tanggung jawab profesi, yang keempat prinsip kepentingan publik, dan yang kelima prinsip integritas. Prinsip objektivitas, prinsip kerahasiaan, dan yang terakhir prinsip
perilaku profesional. Kewajiban pelaku profesi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada 4 poin. Yang pertama, setiap ilmuwan Indonesia berkewajiban mengembangkan ilmu pengetahuan serta meningkatkan keahliannya sesuai bidang yang ditentukan dari diminatinya. Yang kedua, setiap ilmuwan harus jujur dan bersikap terbuka terhadap adanya kaitan serta interaksi antara bidang ilmu pengetahuan yang satu dan lainnya. Yang ketiga, setiap hasil yang dicapai dari upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus diumumkan secara terbuka sehingga hasil tersebut dapat dikaji kembang dan dimanfaatkan baik oleh ilmuwan lainnya maupun masyarakat. Yang keempat, setiap ilmuwan Indonesia wajib mengarahkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia, pada khususnya umat manusia pada umumnya, dan kelestarian lingkungan hidup. Kewajiban pelaku profesi terhadap masyarakat. Ada 2 poin. Yang pertama, dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, setiap ilmuwan Indonesia wajib menggunakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok sendiri. Yang kedua, dalam melakukan suatu penelitian, setiap ilmuwan Indonesia harus mempertimbangkan kesesuaian penelitian itu dengan tanggung jawab, kewenangan, dan kemampuan. Selanjutnya, kewajiban pelaku profesi terhadap sesama pengembang profesi ilmiah ada beberapa poin. Yang pertama, setiap ilmuwan Indonesia wajib menghargai hasil, namun harus tanggap terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya. Yang kedua, setiap ilmuwan Indonesia harus bersikap terbuka terhadap tanggapan, pendapat, dan kritik yang diberikan oleh ilmuwan lainnya terhadap hasil yang dicapai. Yang ketiga, setiap ilmuwan Indonesia wajib saling membantu dalam menggali, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang yang ditekuni atau diminatinya. Poin keempat, setiap ilmuwan Indonesia hendaknya tidak menghalangi atau menghambat upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan ilmuwan lainnya. Poin kelima, setiap ilmuwan Indonesia yang terlibat dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran wajib memberikan pengetahuan terbaik dan selalu berusaha meningkatkan prestasi akademis peserta didik sebagai generasi penerus dan meningkatkan hubungan dengan peserta didik atas dasar keakraban, kejujuran, rasa keadilan, dan menghargai pengabdian mereka. Selanjutnya yaitu kewajiban pelaku profesi terhadap sesama umat manusia dan lingkungan hidup. Ada 5 poin. Yang pertama, setiap ilmuwan Indonesia menjadikan manusia sebagai objek penelitian harus berpedoman dan menaati Deklarasi Helsinki tahun 1964. Yang kedua, dalam setiap pelaksanaan penelitian untuk diumumkan atau diterbitkan hasilnya, setiap ilmuwan wajib menghormati hak narasumber untuk tidak disebutkan atas diumumkan identitasnya kecuali bila ada persetujuan baik lisan maupun tulisan dari yang bersangkutan. Yang ketiga, setiap ilmuwan Indonesia wajib memperhatikan bahwa uji coba hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap makhluk hidup hanya dilakukan jika tujuannya adalah untuk mendukung kehidupan dan kesejahteraan manusia. Yang keempat, setiap ilmuwan Indonesia dan melakukan uji coba terhadap makhluk hidup hendaknya jangan bertindak sewenang-wenang dan wajib memperhatikan kelestarian makhluk hidup jenis binatang yang bersangkutan. Dan yang terakhir, kelima, dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, setiap ilmuwan Indonesia wajib selalu memikirkan dampak terhadap umat manusia, masyarakat, dan lingkungan hidup. Selanjutnya pembahasan poin kelima yaitu tanggung jawab moral. Titik penekanan dari profesionalisme adalah pengetahuan, ilmu pengetahuan dan teknologi atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapan
Sikap etis di dalam penggunaan teknologi modern dalam rangka menunjang pekerjaan dengan profesi tertentu diturunkan dari prinsip dasar tanggung jawab moral dan masing-masing pelakunya. Setiap orang yang menghormati diri dan profesinya akan bertanggung jawab terhadap peran atau profesinya. 3 prinsip dasar tanggung jawab moral yang berkaitan dengan profesi. Yang pertama, bertanggung jawab untuk setiap kerugian jika itu adalah konsekuensi dari setiap yang kita lakukan atau jika itu terjadi dalam rangka intervensi kita terhadap suatu proses. Yang kedua, bertanggung jawab jika kerugian terjadi karena kelalaian. Yang ketiga, bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan jika kita mengetahui bahwa ada orang yang melakukan sesuatu yang menimbulkan kerugian dan kita membiarkan itu terjadi. Sekian materi tentang organisasi dan kode etik profesi. Semoga materi saya dapat bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf bila ada kurang dan salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.